Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Ketika Realita Berkata. Masih ragukah Anda untuk menunggakkan hutang kartu kredit atau KTA sementara waktu? Pada kesempatan kali ini di tanggal 12 Februari 2024, di hari Senin saya akan membawakan sebuah topik yang akan saya ulangi satu kali lagi supaya Anda bisa memaknai. Ketika realita berkata, masih ragukah Anda untuk menunggakkan hutang kartu kredit atau KTA sementara waktu? Judul yang saya ambil adalah diinspirasi oleh sepasang suami istri, bukan seorang, karena datangnya sepasang suami istri pasutri. Sebenarnya datangnya itu sudah cukup lama. Datangnya kira-kira bulan September 2023, dan saya masih ingat sekali sepasang pasutri ini kelihatan murung, kelihatan panik, kelihatan habis terjadi pertengkaran, dan menemui saya dengan membawakan satu notes. Inti dasarnya adalah si istri menjurnal kebutuhan rumah tangga dalam kurun waktu sebulan. Dan di situ saya mendengarkan dengan telinga saya sendiri, di mata kepala saya sendiri saya melihat mereka saling berdebat, bertengkar. Pendapatanmu tuh sekian tok, mas. Saya tidak berani menyebutkan, yang pasti UMR regional Jawa Tengah, dan saya pun juga sedikit lupa. Yang pasti pendapatannya adalah UMR regional Jawa Tengah. Dan dari pendapatan yang dicatat di jurnal, dipotong dengan biaya makan, biaya listrik, biaya pendidikan, biaya angsuran, biaya kendaraan, maksudnya BBM-nya, biaya kontrol dokter. Intinya uang yang didapat itu lebih sedikit daripada uang yang harus dikeluarkan. Saya katakan harus dikeluarkan.
Dan ketika saya melihat mereka itu masih berargu argumen, sepasang pasutri ini, untuk memikirkan bagaimana untuk mengangsur membayar hutang dan biaya-biaya yang tidak bisa dipangkas ini, saya disodori notes tadi pun juga tidak bisa berbuat banyak. Yang pasti istrinya, sepasang pasutri ini mengharapkan, saya katakan mengharapkan, adanya peningkatan income, penambahan uang yang diberikan pada suami kepada istrinya itu ditambah, atau dugaan saya adalah lah hutang-hutangmu kartu kredit ini, angsuran 1, angsuran 4, angsuran 12 dari 36 itu apa sementara waktu diberhentikan atau ditunggakan. Dan ketika saya tanya, apakah ibu sudah banyak menonton video YouTube saya? Apakah bapak sudah banyak menonton video YouTube saya? Sudah, Pak. Kalau sudah, artinya notes yang ditunjukkan pada saya ini juga tidak bisa saya rubah, karena memang realitanya pendapatan Anda lebih kecil daripada pengeluaran wajib. Dan di sini saya mengharapkan Anda sebagai sepasang suami istri ini harus bisa menata skala prioritas. Mana yang wajib didahulukan dan mana yang wajib atau untuk sementara waktu boleh ditinggalkan. Dan setelah mereka berkonsultasi, setelah mereka saya berikan sebuah wacana edukasi, pencerahan, semangat, kalau memang tidak cukup antara pendapatan dan pengeluaran yang dulu-dulu aja, yang pokok-pokok dulu yang didahulukan, yang angsuran kartu kredit KTA tidak usah diurus dulu. Dan akhirnya mereka pulang. Kemudian kira-kira 3 hari yang lalu saya dikirimi oleh Ibu Maria Ulfa. Beliau mentor Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Dan begitu saya melihat video yang dikirim oleh Bu Maria Ulfa ini, saya langsung otomatis teringat Bapak Ibu Pasutri itu. Dan kemudian karena saya masih menyimpan nomor WA-nya Bapak Ibu tadi, saya minta dia untuk datang ke rumah saya untuk mengetahui progresnya. Tapi mungkin karena kesibukan, akhirnya saya memutuskan, ya udah Bu, Pak, saya akan buatkan satu video yang akan menjawab. Kan kalau asal ngomong skala prioritas itu kayak apa tuh kadang-kadang dalam keadaan kondisi gundah gulana kacau itu memang tidak bisa dicerna dengan baik dan benar. Dan di sini saya akan mengilustrasikan satu video yang bisa menjawab kegundah gulanaan sepasang pasutri tadi, sekaligus pada para pemirsa penonton, apa yang saya maksudkan dengan skala prioritas dengan ilustrasi. Sekarang saya ilustrasikan dua toples plastik. Satu toples plastik sedang, satu toples plastik tangguh. Dan
saya ilustrasikan lagi bahwa yang saya pilih untuk sementara yang sedang, yang besar tidak saya ilustrasikan. Mungkin tadi saya ada salah kata ya. Ini toples sedang dan ini toples yang besar. Yang saya pakai untuk ilustrasi adalah toples yang sedang. Ini ibaratnya itu adalah tambungan Anda. Jadi ini volume toples ini adalah tambungan Anda atau pendapatan Anda. Dan sekarang saya akan mengilustrasikan bahwa sukar apapun Anda harus bisa memaksimumkan isi toples ini sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik dan benar. Dan kemudian saya akan ilustrasikan bola pingpong. Kalau saya boleh ilustrasikan, ini adalah anggota keluarga Anda. Bola pingpong ini adalah anggota keluarga Anda. Jadi misalkan ini pasang pasutri ya, ini 2. Dan misalkan kebetulan punya anak 2 ya berarti totalnya adalah 4. Totalnya adalah 4. Ini misalkan saya masukkan dulu 4. Nah, sekarang ini adalah volume rezeki Anda dan harus menghidupi Anda sendiri, istri Anda, kedua anak Anda. Dan ketika kita sudah isi ini toples ini volumenya sudah tinggal sedikit. Kalau Anda tidak bisa menentukan skala prioritas pada toples ini, wajib mengisi kerikil. Saya ibaratkan ini kerikil ini wajib juga harus dimasukkan. Kalau andaikan ini ibaratnya ini volume rezeki Anda itu hanya bisa mengangkut segini dan Anda memprioritaskan adalah salah, Anda isi kerikil ini itu ibaratnya kerikil ini adalah kebutuhan atau kewajiban Anda bayar PDAM, bayar hutang dan lain sebagainya. Dan ini saya mengilustrasikan satu lagi, yaitu pasir. Sekarang saya akan ilustrasikan kalau Anda salah menggunakan skala prioritas. Mencolok. Sekarang kalau ada 3 elemen ini size-nya toples ini sama atau size kapasitas rezeki Anda saat ini. Kalau Anda salah memprioritaskan, misalkan ini baru masuk 1, terus ini masuk kerikil, ini misalkan, terus ini masuk pasir, ini misalkan. Oke, bisa keluarkan dulu. Misalkan ini masuk
kerikil ini adalah kewajiban Anda. Padahal Anda ingat masih harus memasukkan 4. Baru kerikil saja. Ini yang keempat. Anggota keluarga Anda yang keempat sudah tidak bisa masuk. Ini jika Anda tidak menggunakan skala prioritas, hanya misalkan baru kebutuhan yang boleh dikatakan tidak urgent aja, ini aja mengeluarkannya sukar sekali, itu Anda sudah kerepotan. Apalagi kalau Anda belum memprioritaskan yang kebutuhan rumah tangga Anda ini, tapi Anda sudah langsung uang atau pendapatan Anda itu Anda penuhi atau Anda untuk prioritaskan untuk bayar hutang, sumbangan kampung, terus dana keamanan dan lain sebagainya, itu Anda akan semakin nyonyor. Kalau Anda tidak bisa memenuhi cara skala prioritas, ini yang terjadi. Berarti kalau ini dulu yang Anda penuhi atau ini dulu yang Anda prioritaskan, berarti kebutuhan rumah tangga Anda boro-boro 4. 2 saja sudah tidak bisa ditutup, tekor. Dan artinya nanti bisa berantem, bisa tidak harmonis, anak bisa depresi, dan masih banyak lain hal. Misalkan dapat cobaan sakit, tak bisa bayar obat, dan banyak lain hal yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi beda ceritanya kalau Anda ini bisa menata gengsi, bisa menata mental, ini masih sama ya. Ini karena Anda tidak menentukan skala prioritas yang benar. Efeknya ibarat ini adalah rezeki Anda itu tampungannya hanya bisa sebesar ini. Ini ada kebutuhan rumah tangga urgent yang tidak bisa masuk. Dan sekarang kita akan ilustrasikan ilustrasi yang kedua. Botolnya masih sama, tapi cara berpikir atau mindsetnya yang kita rubah. Ini botolnya sama, volumenya sama, diameternya sama, tingginya sama. Bagaikan tadi, Bapak tadi bawa notes. Ada journaling pengeluaran dan journaling pendapatan. Itu tidak perlu, Pak. Itu tidak perlu, Bu. Yang pasti kalau versi saya skala prioritas, Anda tadi keliru dengan menata atau memanajemeni pendapatan Anda. Kalau saya memprioritaskan atau mengajarkan, ya ini diisi dulu keperluan keluarga, bapak, istri, anak 1, anak 2.
Yang pasti mereka sudah masuk dulu, aman dulu. Setelah mereka aman, setelah pendapatan Anda ini aman, Anda boleh mengisi atau menggunakan pengeluaran Anda untuk yang step kedua. Anggap aja tadi ilustrasi kerikil ini adalah kewajiban atau biaya-biaya hidup yang lainnya. Yang ini pasti kebutuhan primernya dah beres, baru ini sekundernya. Sama, yang tak masukkan ke sini tadi apanya, kerikilnya jumlahnya sama, volumenya sama. Dan seperti yang saya katakan, kalau ini sudah beres, masih ada space, barulah Anda memasukkan dalam anggaran notes Anda pengeluaran-pengeluaran yang berikutnya. Ini adalah pasir. Sebelum saya geduk-gedukan dulu ya, maaf ya suaranya keras. Sama, volumenya sama, tidak ada yang saya kurangi. 2 botol juga saya geduk-gedukan lagi biar bisa dimanfaatkan. Nah, 2 botol pasir, 2 botol kerikil di satu tempat yang kita ibaratkan kapasitas pendapatan Anda. Yang satu, kalau Anda skala prioritasnya tidak betul, korban 2 orang. Jadi mencolok dari mana ya? Korban 2. Anak atau Anda sendiri atau istri Anda sendiri belum kebagian. Sedangkan kalau Anda bisa seperti ini ada 4 dulu yang masuk. Kebutuhan primernya dulu kita masukkan, dan step by step dengan waktu barulah Anda tuangkan lagi kerikil, dan kemudian step by step lagi Anda tuangkan lagi pengeluaran yang boleh ditunda, pasir. Jadi itulah yang saya anggap skala prioritas. Sembari Anda mencari peluang bisnis, peluang pekerjaan untuk bisa membuat volume rezeki Anda diperluas. Seperti yang sudah saya omongkan tadi, diperluas volume rezekinya dengan bekerja keras, dengan tidak patah semangat. Kalau Anda sudah bisa ini, beda cerita. Ini masuk dulu semua. Bayar-bayarkan. Toh anak 2, suami, istri, masih ada space. Dan ketika Anda sudah jaya begini, boro-boro cuman ini, Anda bisa beli mobil. Mobilnya tidak cuma satu, satunya satu lagi, atau bahkan 3. Inilah ilustrasi yang saya maksud, bahwa
Skala prioritas itu jika Anda salah, saya ulangi lagi, kalau Anda salah, Anda memasukkannya dulu adalah memasukkan yang tidak Anda prediksi, hanya gengsi-gengsian saja. Seperti yang saya sudah katakan, ini jumlahnya sama, nanti akan saya buktikan. Anda masukkan dulu. Kalau Anda salah seperti tadi, Anda masukkan hal-hal yang tidak penting dulu. Yang terjadi adalah kekacauan akan terjadi. Hanya bisa 1, 2. Jangan sampai ini terjadi. Tapi kalau Anda mau seperti yang sudah saya omongkan, selama rezeki Anda barunya bisa ini, tidak apa-apa. Ini sama isinya. Kalau Anda tidak percaya, saya buka di sini. Nah, saya sampai ulangi lagi, meyakinkan supaya Anda yakin. Kebutuhan primer dulu, anak, 2, istri, dan saya sendiri. Barulah kemudian Anda boleh untuk mengisi yang lainnya sampai tuntas, sampai penuh. Dan happy ending. Itulah video yang saya buat, bahwa skala prioritas itu penting adanya. Sekali lagi, sebelum saya menutup video ini, selamatkan dulu yang utama. Setelah yang utama selamat, barulah Anda boleh mentuangkan bayar hutang apapun. Kalau yang sudah nanti sudah berlimpah rezeki, nggak cuman ilustrasi itu, mau bantu orang tua, mau kebutuhan yang lainnya pun juga boleh tuangkan semua. Bahkan masih bisa space untuk mobil atau kesenangan Anda, apapun itu. Itulah video yang saya buat. Semoga Anda bisa mendalami ilustrasi penggambaran saya, sehingga ketika kapasitas rezeki Anda masih kecil, ya buatlah skala prioritas. Masukkan dulu yang penting-penting, barulah masukkan yang penting-penting sesuai dengan jumlah anggota keluarga, barulah pembayaran lain-lainnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti, mencerna, mengambil wacana, mengambil edukasinya, dan jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.